Halo sahabat Susanas, kali ini kita akan mempelajari materi pada kuesioner Susanas Skor Maret 2024, yaitu Blok 8. Blok 8 merupakan blok yang berisi tentang keterangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari blok ini adalah untuk menghasilkan beberapa indikator, diantaranya yang pertama, persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler atau handphone, yang kedua, persentase penduduk yang menggunakan komputer berupa PC atau desktop, laptop atau notebook dan tablet, dan yang ketiga, persentase penduduk yang mengakses internet menurut media, lokasi, dan tujuan mengakses internet. Selain itu, blok ini juga menghasilkan indikator SDGs, yaitu proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam. Blok ini terdiri dari 12 pertanyaan dari 801 sampai 812 yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan dan kepemilikan telepon seluler atau handphone dan juga SIM card, serta pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan komputer dan juga internet. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan dalam referensi waktu 3 bulan terakhir kepada seluruh anggota rumah tangga di dalam rumah tangga. Pembahasan pada setiap pertanyaan pada blok 8 akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Pertanyaan 801 dan 802 terkait menggunakan dan memiliki telepon seluler. Pertanyaan 801, dalam 3 bulan terakhir, apakah nama menggunakan telepon seluler atau nirkabel untuk keperluan komunikasi? Isikan 1 jika iya atau 5 jika tidak. Anggota rumah tangga dikatakan menggunakan telepon seluler jika menggunakannya untuk keperluan komunikasi seperti telepon, video call, atau SMS dalam 3 bulan terakhir. Telepon seluler yang dimaksud adalah handphone dan smartphone, sementara tablet, smartwatch, dan telepon tetap nirkabel tidak termasuk telepon seluler. Telepon seluler yang digunakan tidak harus dimiliki sendiri atau dibeli atau dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan. Perangkat handphone yang digunakan adalah yang benar-benar digunakan untuk keperluan komunikasi. Anggota rumah tangga yang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi namun tidak mengoperasikannya secara langsung dianggap menggunakan telepon seluler. Contohnya, seorang anak yang dibantu mengangkat telepon dicatat menggunakan telepon seluler. Selanjutnya, pertanyaan 802, dalam 3 bulan terakhir, apakah nama memiliki atau menguasai telepon seluler atau nirkabel? Isikan 1 jika iya atau 5 jika tidak. Anggota rumah tangga dikatakan memiliki handphone apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki handphone dengan paling sedikit 1 kartu yang aktif untuk penggunaan pribadi dalam 3 bulan terakhir. Individu dikatakan menguasai telepon seluler jika individu relatif dapat menggunakannya secara penuh dan kontinu, termasuk handphone yang disediakan oleh kantor atau perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Anggota rumah tangga yang hanya memiliki 1 kartu yang aktif tetapi tidak memiliki handphone, maka dianggap tidak termasuk memiliki atau menguasai telepon seluler atau nirkabel. Lanjut ke pertanyaan 803 sampai 806 terkait SIM card yang digunakan. Dalam 3 bulan terakhir, berapa jumlah SIM card aktif yang digunakan nama pada handphone, tablet, atau perangkat lainnya? Menurut provider atau operator, 803 Telkomsel yang meliputi Simpati, Kartu As, Kartu Halo, Loop, dan Bayu. 804 Indosat yang meliputi Indosat Uridu, IM3, Mentari, dan Matrix. 804A Tri yang meliputi Kartu Tri. 805 XL Axiata yang meliputi Kartu XL dan Axis. Dan 806 lainnya yang meliputi Smartfren dan sebagainya. SIM card yang dimaksud adalah SIM card yang masih aktif dalam 3 bulan terakhir, termasuk SIM card yang hanya berisi kuota internet. Jumlah SIM card yang dicatat adalah total seluruh SIM card yang digunakan dalam 3 bulan terakhir. Apabila responden pernah mempunyai 2 SIM card pada 3 bulan terakhir, namun pada saat pencacahan jumlah SIM cardnya hanya tinggal 1, maka dicatat memiliki 2 SIM card. SIM card yang telah melewati masa tenggang meskipun nomornya masih dapat digunakan sebagai nomor WhatsApp, dianggap tidak aktif sehingga tidak disertakan dalam penghitungan jumlah SIM card. Lanjut ke pertanyaan 807 tentang penggunaan komputer. Dalam 3 bulan terakhir, apa saja jenis komputer yang digunakan nama?
Jenis komputer yang digunakan terdiri dari PC atau desktop, laptop atau notebook, dan tablet. Jawaban dari pertanyaan ini dapat dipilih lebih dari satu. Jika responden tidak menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir, maka lingkari kode X. Selanjutnya, pertanyaan 808 sampai 812 merupakan pertanyaan tentang penggunaan internet, media yang digunakan, di mana saja, untuk apa saja, dan berapa kali. Pertanyaan 808, dalam 3 bulan terakhir, apakah nama pernah menggunakan internet, termasuk Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lainnya? Isikan 1 jika iya atau 5 jika tidak. Termasuk menggunakan internet, walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup internet. Jadi siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan. Pertanyaan 809, dalam 3 bulan terakhir, media apa saja yang digunakan nama untuk menggunakan internet? Media yang digunakan untuk menggunakan internet terdiri dari PC atau desktop, laptop atau notebook, tablet, handphone atau ponsel, dan lainnya. Kategori lainnya meliputi mesin game, smart TV, smartwatch, dan lainnya. Adapun jawaban dari pertanyaan 809 ini dapat dipilih lebih dari satu. Pertanyaan 810, dalam 3 bulan terakhir, di mana saja nama menggunakan internet? Jawaban dari pertanyaan ini dapat dipilih lebih dari satu yang terdiri dari rumah sendiri, bukan rumah sendiri, tempat bekerja atau kantor, gedung sekolah atau kampus, tempat umum, dan dalam kondisi bergerak. Batasan tempat bekerja atau kantor adalah yang terdapat bangunan fisik ataupun tidak, dan hanya berlaku jika anggota rumah tangga adalah pegawai dari kantor yang bersangkutan. Jika tempat kerja anggota rumah tangga adalah di rumah, maka dicatat menggunakan internet di rumah. Gedung sekolah atau kampus yaitu jika anggota rumah tangga menggunakan internet di sekolah atau kampus, dan hanya berlaku jika anggota rumah tangga adalah siswa dari sekolah atau kampus yang bersangkutan. Untuk guru dan orang yang bekerja di tempat pendidikan akan dicatat sebagai menggunakan internet di tempat bekerja atau kantor. Sementara itu, jika sekolah menyediakan akses bagi orang umum untuk menggunakan internet di sekolah, maka dicatat sebagai menggunakan internet di tempat umum. Menggunakan internet di tempat umum yaitu jika anggota rumah tangga menggunakan internet di tempat fasilitas yang terbuka untuk umum tanpa memandang pembayarannya, jenis sambungan, atau sifat fasilitasnya. Misalnya di perpustakaan, telecenter, kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Menggunakan internet dalam kondisi bergerak yaitu jika anggota rumah tangga menggunakan internet dalam kondisi bergerak saat dalam perjalanan, dalam transportasi atau berjalan kaki, misalnya di dalam kendaraan seperti di mobil, bis, kereta api, kapal laut, dan lain sebagainya. Penyedia koneksi internet tidak dianggap sebagai faktor penentu, fokus pada lokasinya saja. Misal, seseorang yang menggunakan paket datanya sendiri di tempat bekerja atau kantor tetap dicatat menggunakan internet di tempat bekerja atau kantor. Menggunakan internet melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop disesuaikan dengan lokasi menggunakan internet yang bersesuaian atau dicatat dalam kondisi bergerak. Seorang anak yang menggunakan internet di kantor ayahnya, maka lokasi anak tersebut mengakses internet adalah di tempat umum. Apabila ada seorang anak dibawa ke kantor oleh ayahnya, dan ayahnya adalah seorang guru, maka akses internet ayahnya adalah di kantor, sedangkan akses internet anak adalah di tempat umum jika anak tersebut bukan merupakan siswa di sekolah tersebut. Jika anak tersebut merupakan siswa di sekolah tersebut, maka akses internet anak yaitu di gedung sekolah atau kampus. Pertanyaan 811 terkait tujuan penggunaan internet. Dalam 3 bulan terakhir, untuk apa saja nama menggunakan internet? Pilihan jawabannya terdiri dari mendapat informasi atau berita, mendapat informasi mengenai barang atau jasa, mengirim atau menerima email, media sosial atau jejaring sosial, pembelian barang atau jasa, penjualan barang atau jasa, fasilitas finansial, pembelajaran online, WFH atau bekerja online dari rumah, hiburan, pembuatan konten digital, dan lainnya. Adapun jawaban pertanyaan ini dapat dipilih lebih dari satu.
Untuk tujuan pembelajaran online yaitu menggunakan internet untuk pembelajaran secara online baik formal yaitu sekolah online, non-formal yaitu kursus online, maupun informal yaitu belajar otodidak dari internet. Selanjutnya, seseorang yang menggunakan internet untuk melakukan penjualan barang atau jasa, maka hanya dianggap menggunakan internet untuk penjualan barang atau jasa atau kode F. Termasuk juga freelancer yang bekerja online dari rumah untuk penjualan barang atau jasa dicatat sebagai kode F. Untuk tujuan pembuatan konten digital mencakup mengunggah konten buatan sendiri atau pengguna ke situs web untuk dibagikan. Bisa berupa teks, gambar, foto, video, musik, perangkat lunak, dan lainnya. Selanjutnya, menggunakan ruang penyimpanan di internet untuk menyimpan dokumen, gambar, musik, video, atau file lainnya seperti di Google Drive atau iCloud. Dan juga menggunakan perangkat lunak yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen teks, spreadsheet, atau presentasi. Pembuatan konten digital juga termasuk mengunggah konten digital buatan sendiri atau pengguna di media sosial, misalnya di Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Melakukan pengaturan backup WhatsApp di Google Drive yang biasanya dilakukan setiap dini hari, termasuk menggunakan ruang penyimpanan di internet, termasuk juga kegiatan mengisi spreadsheet. Pertanyaan terakhir di blok 8 yaitu 8.12. Dalam 3 bulan terakhir, berapa kali nama menggunakan internet? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur intensitas penggunaan internet karena meskipun sama-sama menggunakan internet, setiap orang memiliki frekuensi yang berbeda. Selain itu, pertanyaan ini juga bertujuan untuk pengisian data long kuesioner yang diminta oleh International Telecommunication Union setiap tahunnya. Pilihan jawabannya ada 3. Yang pertama, minimal 1 kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet. Artinya, orang tersebut tergolong pengakses internet yang tinggi. Yang kedua, minimal 1 kali dalam seminggu tapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet tapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali. Artinya, orang tersebut tergolong jarang mengakses internet. Dan yang ketiga, kurang dari 1 kali dalam seminggu, yaitu pernah lebih dari 1 minggu tidak menggunakan internet. Artinya, orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. Pada kotak yang tersedia, isikan kode 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan jawaban responden. Demikian penjelasan terkait blok 8. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar sahabat Susenas.